sehingga habis materi ini nanti kita memasuki bab zakat. Tapi sepertinya beberapa pertemuan ke depan masih kita berbicara tentang jenazah. Di dalam kajian jenazah jamaah yang mulia, ada beberapa pembahasan yang kemudian kita perlu ketahui. Karena berbicara kematian ada urutan. Pertama tentu secara umum dulu sehat. Si sehat ini kudu ngapain? Itu satu. Sehat ngadepin sakit. Sebelum datangnya sakit, si sehat ini kudu punya pikiran apa? Itu satu. Kedua, si sakit ngadepin sekarang. Itu urutannya begitu umumnya. Dari sehat sakit, sakit sekarang. Nah, sakit ini ada tugas dalam agama. Si sakit mesti sikapnya bagaimana, si orang yang tidak sakit kudu bagaimana ngadepin temannya, familinya, keluarganya yang sakit. Ini diatur oleh Islam. Ketiga, sekarang ngadepin mati. Ini pembahasannya. Artinya kalau kita lagi sekarang, kita mesti apa dalam hati kita kalau kita lagi ngalamin sekarang. Itu satu. Dua, tugas orang yang ada di sekeliling orang sekarang mesti ngapain? Tugasnya dia apa? Didiemin, apa ditinggal di pasar, atau bagaimana? Dari sekarang mati. Ketika orang itu mati, ciri-cirinya mati apa? Yang paling gampang, jangan sampai mati suri dikubur. Kemudian bagaimana tugas-tugas kita yang hidup ngadepin yang mati? Begitu. Sudah beres tugas-tugas kita, barulah kemudian kita ngomongin memandikan. Beres kita membahas memandikan, baru kita membahas mengkafani. Beres kita mengkafani, kita bedah hukum mensolatkan dengan segala aturannya. Solat jenazah pada asar boleh enggak? Solat jenazah bagaimana? Kalau jadi makmum masbuk bagaimana? Solat jenazah. Habis solat baru kita ngomongin mengkubur. Jadi mengkafani kita, mensolatkan, kemudian kita ngomongin mengubur. Kalau mengubur ada dua. Bagaimana bentuk kuburannya, luasnya dan bagaimana, kemudian bagaimana cara memasukkan mayat ke kubur. Terakhir, pasca penguburan mesti bagaimana. Habis itu, kalau ngomongin ngaji jenazah, apa yang mau dihabisin malam ini juga? Yang banyak itu. Iya, dikit-dikit aja sekalian. Iya, dikit-dikit. Ini kurang lebih prolog tahapan kajian jenazah. Kira-kira kalau yang kayak begitu tuh urusan amil atau bukan? Bukan. Urusan siapa? Dia semuanya. Maka kita perlu tahu, belajar. Jadi enggak kemudian kalau kita ngaji jenazah, ini saya mau pulang aja dan karena saya bukan amil, ya monggo juga dari belakang. Tapi ini penting. Kita ngomongin sehat, ngadepin sakit. Ini kajian jenazah. Di dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan subhanalladzi khalaqal azwaja kullah. Maha suci Tuhan yang menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Jadi tidak ada itu yang tunggal, nggak ada yang sendiri, itu nggak ada. Semuanya berpasang-pasang. Yang ada di alam ada malam, ada siang, ada langit, ada bumi, matahari, bulan, ada senang, ada susah, ada sedih, ada bahagia. Begitu termasuk ada hidup, ada mati. Semuanya berpasang-pasang. Kenapa? Sebab tidak boleh tunggal. Yang tunggal cuma Allah saja. Tidak boleh. Semua yang ada berpasangan, ada laki perempuan, ada semua. Itu yang jomblo itu bagaimana?
Oh, belum ketemu pasangan. Bahasanya yang sopan, jangan jomblo tapi punah asmara. Biar enggak sopan. Ini hidup ada mati. Nah, kita lagi hidup ini mesti ngapain? Kata kitab kita, yustahabu dzikrul maut. Disunatkan orang yang hidup itu menyadari di dalam jiwanya kalau dia bakal mati. Disunatkan kita ingat kalau kita ini bakal mati. Ingat kalau kita bakal mati. Bahkan bukan sekedar ingat, banyakin dalam pikiran kita kalau kita ini bakal mati. Banyakin dibayangkan dalam pikiran kita kalau kita ini bakal mati. Ada manfaatnya banyak, bukan sekedar ada. Manfaat ingat mati ini manfaatnya banyak. Begitu. Bagaimana kita disuruh ingat mati? Pakai apa alatnya? Di qalbi, pakai hati, bukan pakai mulut. Enggak kemudian kita wirid dari sholat mati 33 begitu. Enggak begitu. Itu namanya kata Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab beliau Nasihatul Diniyah wal Wasul Imaniyah. Walaupun kita banyak, tidak ada faedah. Kalau tiba mati. Bukan itu, tapi di hati kesadaran bahwa kita di dunia ini enggak selamanya. Kita hidup tidak ngoyo. Andai kita miskin, kita kemudian tidak merongrong, karena kita bakal mati. Itu buat apa kita miskin tidak ibadah? Itu bakal mati. Dia miskin sementara lah di dunia paling sohor 60 tahun. Kita kaya enggak sombong. Loh, kita bakal mati. Apa yang harus disombong? Jadi banyak manfaat kalau kita ingat bakal mati. Begitu. Jadi kudu punya, ini namanya alat untuk pulang. Orang yang tidak punya alat untuk pulang biasanya berat kalau diajak pulang. Wong nggak punya alat. Dan yang paling berbahaya, udah tahu kalau punya alat kagak nyari ya. Ini paling berbahaya. Yo ngadepin mati kudu punya amal. Udah tahu amalnya dikit, tidak getol ibadah. Kerugian. Banyak orang pengen mati, jangan sampai mati sebelum taubat. Banyak orang begitu cita-citanya. Ya Allah, jangan sampai saya mati sebelum saya bertaubat. Cakep, tapi ini masih disalahkan oleh agama. Yang bagus, kenapa enggak taubat dulu sebelum mati? Begitu. Taubat aja karena mati kita enggak tahu dia. Maka kemudian ini yang harus banyak dipikirkan oleh kita punya pikiran. Orang yang dulu adalah orang yang merisaukan perkara kecil, tapi tidak begitu memikirkan perkara besar. Lalat yang ada di hidung dipikirin, sementara macan udah siap mau nerkam, cuek aja. Ini namanya orang dungu disebut dalam agama. Begitu. Min ru'unatin nafsina, jiwa yang tidak memahami arti hidup. Bila kemudian kita ada lalat ngeganggu kita punya hidung digini-giniin, tapi macan mau nerkam kita, cuek aja. Bahaya. Jangan terlalu banyak kita mikirin mohon maaf duit, jangan itulah. Sebab yang kita pikirin mungkar nakir, bisa jawab apa enggak? Kalau enggak bisa jawab, kita bakal digebuk oleh palunya yang diangkat orang sedunia enggak kuat. Lalu bagaimana kita ngadepin malaikat maut? Kira-kira dicabut nyawa iman kita masih ada atau habis? Itu yang harus banyak dipikirin. Ini yang disebut dzikrul maut. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, aksiru min dzikri hadhil ladzat. Kata Nabi, wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, ayo perbanyak
mengingat-ingat yang memutuskan kenikmatan. Apa itu? Al-maut, kata Nabi, kematian. Kematian kenikmatan dunia habis dengan kita kematian. Lihat Fir'aun yang didudukan banyak orang, disembah orang, ujungnya kayak gini, mati juga. Begitu, mati juga. Dan orang mati bakal dua, ada mustarih, ada mustarah. Itu Nabi sebutkan dalam Sahih Muslim. Ada mustarih, ada mustarah. Mustarih orang yang istirahat, mustarah orang yang diistirahatkan. Apa itu mustarih? Orang yang istirahat, orang yang hidupnya bagus. Kalau mati dia miskin umpamanya, maka kemudian dia tetap taat kepada Allah, maka dia istirahat dari penatnya dunia, istirahat. Tapi kalau kita amalnya jahat, amalnya tidak baik, kita kerjakan di dunia selagu-lagunya, namanya mustarah. Mustarah itu orang yang hidup diistirahatkan dari kejahatan dia. Bahasa kasarnya mustarih, orang yang tersenyum ketika mati, namun yang hidup menangis. Bahasa Arabnya mustarih. Ada mustarah, orang yang ketika mati nangis, tapi yang hidup tertawa, gembira. Ketika ada pengumuman di masjid, berita duka telah meninggal si Anu bin Anu. Siapa itu? Si Anu, rumahnya Blok B, nomor 61 ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mangga saya itu orang banget dia punya mangga. Alhamdulillah dia orang. Jadi orang lain senang ketika matinya dia. Dibanggain kayak preman, dibanggain orang kalau mati. Bukan disedih. Lain dengan orang baik. Orang baik ketika mati dia senyum. Amal baik dia duduk di majelis ilmu, dia dapat. Ketika orang hadir di majelis ilmu mati, nangis tuh bumi yang didudukin sampai 70 hari. Begitu Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis. Sampai 70 hari nangis. Apa yang ditangisi oleh bumi? Tuhan, siapa lagi yang dudukin saya? Loh, ini orang bukan duduk di majelis yang baik. Enggak ada lagi yang dudukin saya orang baik. Langit yang tempat keluar masuk amal dia baik. Tuhan, enggak lagi bisa dimasukin sama dia. Ditangisi itu sama mereka-mereka orang baik, termasuk kita yang ini. Itu begitu. Saya sudah tidak dapat lagi kebaikan dari dia. Saya nggak dapat lagi bantuan dari dia. Dan macam-macam. Itu orang baik. Begitu. Nah, kondisi itu yang kita harus pikirin kira-kira. Kita mati ini disenyumi orang atau ditangisi orang. Dia yang tahu kita. Karena itu disuruh kita dzikrul maut, mengingat-ingat kematian. Faedahnya Imam Al-Qurtubi menuliskan di dalam kitab At-Tadhkirah, man aksara min dzikril mauti ukrima bisalasi khisal. Siapa orang memperbanyak ingat dalam hatinya bahwa dirinya bakal mati, tidak selamanya dia di dunia, maka Allah berikan anugerah dorongan. Dalam bahasa Habib Abdul Haddad namanya ba'is qawi, dorongan kemauan dekat kepada Allah yang sangat kuat. Ada magnet yang ditarik oleh Allah ketika di dalam jiwa seseorang itu ingat kalau dia bakal mati. 3 nilai positif orang ketika dia ingat bakal mati. Yang pertama, ta'jilul taubah. Dia bakal menyegerakan taubat. Enggak nanti-nanti. Dia takut mati. Barang yang kita ambil buru-buru dibalikin. Ngeri kalau mati. Duit 1000 yang kita colong 1000 aja. 700 rakaat salat kita yang diterima enggak cukup untuk bayar duit 1000 yang kita nyolong. 1000 doang.
Di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari ditulis, apalagi miliar, 1000. Daripada kita ngambil barang orang, kita balikin. Kalau enggak nunggu di akhirat, alamat. Sholat 700, puasa 700 hari, 2 tahun. Itu buat menutup 1000 yang kita colok. Loh, kita kudu banyak puasa kalau begitu. Kalau enggak mau bayar, mendingan 1000 balikin. Begitu. Barangkali kita zaman dulu SMA ikut organisasi Darmati, Dahar Bakwan 5 ngaku hiji. Begitu. Yo, balik. Begitu. Cari tuh ibu tuh film, ibu kantin tuh. Wah, udah pindah ke Jawa Barat. Yo, tobat begitu. Salah kita. Begitu. Salah. Balik. Itu kesadaran ketika kita ingat bahwa kita bakal mati. Begitu. Buru-buru dah kita bertahu. Kemudian kita bakal qanaah, bakal merasa cukup dengan pemberian Allah. Cukup, nah kita nggak perlu mewah-mewah. Di akhirat bakal ditanyai semuanya. Summa tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti benar-benar bakal ditanyai kalian oleh Allah 'anil na'im, tentang kenikmatan. Kenikmatan apa? Dalam tafsir Jalalain, tafsir Munir Syekh Banten tulis, makan pakai ayam sholat duha, makan pakai tempe sholat duha 2 rakaat. Sekarang makan pakai ayam yang rezekinya dari Allah. Untuk apa ini ayam? Tempe aja buat duha 2 rakaat. Sekarang ayam sama tempe enakan mana kira-kira? Iya. Itu bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu? Kenikmatan itu. Ini ingat mati. Jangan sampai otak kita habis. Orang masa muda itu masa Allah enggak mikirin kesehatan. Kesehatannya dikorbankan untuk nyari duit. Mumpung masih muda, ia kerja kantor, ia banyak sampingannya, ia gojek lah, ia ini, ia itu, semua macam. Malam aja yang bikin saingannya. Rada gede nih poinnya kalau malam, apalagi barang umpamanya. Itu sudah. Jangan terlalu banyak kita masa muda, kesehatan kita korbankan demi uang. Bahaya kalau udah tua. Akhirnya ketika tua kita korbankan uang untuk nyari sehat. Udah buat apa sirkulasi hidupnya dibalik? Muda dikorbanin sehat nyari duit, pas tua duit dikorbanin nyari sehat. Lo hidupnya muter begitu doang. Kita ngumpulin duit banyak buat nungguin sakit ya duit kita. Rugi sekali kalau sampai kemudian kita konak puas hati dengan apa namanya yang ada. Kemudian itu yang ketiga, an-nasyat fil ibadah, semangat ibadah, rajin kita beribadah. Mulai jaga Allah, jaga itu magnet. Pelan-pelan Allah berikan cahaya dalam hati kita, kesadaran pentingnya untuk mendekat kepada Allah. Bukan sekadar dekat, cara dekatnya pun juga penting. Ini orang yang sadar kalau dia bakal mati, enggak ngoyo. Pokoknya yang penting duit, enggak. Yang penting halal. Orang ingat bakal mati. Kesenangan dunia paling sohor 60 tahun, 70 tahun. Mati habis itu, akhirat sengsara rugi. Maka kita perlu ingat bahwa kita bakal mati. Kesadaran dunia. Bahayanya kalau kita nisyan zikrul maut, kagak ingat ama mati. Kebalikannya 3. Siapa orang yang tidak ingat mati, negatifnya 3. Taubat dinanti-nanti, diajak ngaji, yuk dong ngaji, repot masih kerja, entar aja kalau udah pensiun. Lo minggu ngaji, ya minggu buat keluarga juga perlu, keluarga enak jalan-jalan. Minggu
Begitu. Satu teman nih tetangga ngajak ngaji. Jadi entar aja udah pensiun baru ngaji. Pas udah pensiun kagak juga. Begitu. Dia mau ngapain? Kita dinanti-nanti. Itu teman-teman kita yang sekarang umurnya 70 tahun nangis sama kita. Ustaz, coba kalau saya ngaji dulu, bukan sekarang, dari 30 tahun yang lalu, kan udah 70, kan berarti umur 40 tuh. Saya ini udah banyak pengetahuan agama, cukup rada rapi agama saya. Kalau dulu saya ngaji, nyesel saya. Dan yang diseseli oleh teman kita itu yang udah sepuh ini, itu jangan-jangan usia 40 itu usia kita. Yang kita lagi ada di yang nyantai-nyantai. Jangan sampai kita sama kayak dia. Dia aja nyesel. Jangan sampai kita terlambat ngalamin kayak dia. Cukup dia menjadi pelajaran. Maka kita ingat bahwa kita bakal mati. Begitu. Ingat bakal mati. Ingat bakal mati itu berarti kita minta mati. Bukan mempersiapkan aman untuk menghadapi kematian. Maka disebut di sini wal isti'dadu lahu bitaubat. Maka orang yang ingat mati mempersiapkan aman dengan kita banyak-banyak berbenah, banyak-banyak bertaubat. Bila kemudian kita ingat mati, orang kalau ingat mati saudara, harta yang sedikit jadi banyak. Kalau ingat mati, harta yang banyak jadi dikit. Itu faedahnya. Kalau nanti kita sedikit, lah biarin segini aja. Enak makanan bukan karena restorannya. Itu orang yang ingat kami bisa mengolah di restoran kayak apa. Enaknya itu bukan di makanan, di sehat. Kalau badan kita sakit, biar makanan apa aja juga tetap gak ada enak. Jadi bukan makan di luarnya yang enak, tapi di sehatnya. Dan itu kita perlu. Udah makanan adanya. Begitu. Kalau orang ingat mati, duit dikit cukup. Orang ingat bakal mati, duit banyak bakal dikit. Sebab Al-Quran menyatakan di dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqu wa akun minas sholihin. Ketika orang mau mati, dia bakal berkata, Tuhan beri saya kesempatan hidup biar semenit, kalau bisa sejam, kalau bisa sehari, kalau bisa seminggu, kalau bisa sebulan lagi, setahun lagi dah. Mau ngapain? Fa'asaddaqu, saya mau sedekah. Jadi ketika orang itu mau mati, yang dipikirin pengen sedekah, pengen sedekah, enggak pengen umroh lagi, enggak pengen sholat, enggak pengen baca Quran, pengennya sedekah. Sebab betapa tingginya nilai sedekah. Sedekah. Karena itu bakal menerangi kubur kita. Ada orang yang kuburnya terangnya seterang pentol korek. Tahu pentol korek? Ya terangnya segitu. Mungkin isi kotak amal masjidnya golong 1000 dah. Iyo, kayak pentol korek. Ada yang ada terangan kayak ini, mungkin berada gedean, sorban jaga. Begitu. Yo, macam ada yang macam lampu tete, ada yang petroma, ada lampu dim. Yo, tergantung. Itu harta banyak mengerti. Kalau kita tinggalin buat keluarga, bisa ribut. Ya saya sisihkanlah buat masjid, umpamanya, buat sedekah, buat apa saja yang baik-baik. Ini kita pentingnya zikrullah. Ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa muslim yang berotak cerdas menurut engkau, ya Rasul? Nabi sampaikan, aksaruhum dzikran lil maut. Muslim yang banyak ingat pentingnya amal menghadapi mati. Sakti maka dimuliakan sama orang Bani
itu ngasih susunya sama manusia buat bocah-bocah tuh, buat bayi-bayi masih hidup. Kira-kira di peresnya itu sapi itu masih hidup atau udah mati sapinya? Masih hidup. Maka dimuliakan oleh orang banyak itu sapi. Luar biasa di mata orang banyak. Sampai Sunan Derajat, ini Sunan yang ada di Lamongan makamnya. Itu zaman dulu melarang jangan sampai ngorban sapi, karena masih banyak Hindu di Jawa menghormati. Orang Hindu diagung-agungkan nilai sapi. Itu kayak itu. Sampai menjadi hasut ngiri itu ayam. Kata ayam itu sama sapi, saya baik banget sama manusia, dagingnya buat manusia, telur buat manusia, ceker buat manusia, namanya soker, soto ceker, begitu. Itu begitu. Hati bulunya buat manusia, buat kemoceng, buat telinga, ya. Hatta kotorannya buat kuku, segalanya dipersembahkan untuk manusia. Tapi apa balasan manusia? Tidak ada hormatnya sama saya. Kenapa sama kamu sapi? Manusia itu hormat banget, khususnya orang Bali. Sapi jawab, saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kaget ayah. Loh, ente tahu ajaran Nabi Muhammad? Tahu. Ente mah ya sedekahnya udah mati sama manusia. Kalau saya mau berbagi sama manusianya masih hidup. Kata Nabi, lo beda. Masih hidup sama udah mati, nilainya beda. Maka orang mau mati berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, tunda aku sebentar lagi, jangan matiin dulu. Mau ngapain? Fa'asaddaq, saya mau sedekah. Enggak ngomong saya mau haji, saya mau umrah, saya mau baca Quran, saya mau sholat, mau puasa. Sedekah, saking tingginya nilai sedekah. Sebab sedekah, saudara, biar kita kagak ikhlas. Sedekah kagak ikhlas, masih ada ganjarannya dan banyak. Contoh, kita bangun masjid, kita yang bangun ini masjid, kita niatnya biar dipuji bangun masjid, biar dipuji orang, pamer. Maka kita namanya orang yang ria. Orang yang ria. Orang yang ria itu enggak ada ganjaran. Ada ganjaran enggak? Enggak ada. Enggak ada. Tapi banyak ganjaran yang didapat. Dari mana? Dari bangun masjidnya enggak dapat. Karena kita ria, pamer. Tapi dari dipakai sholat oleh kaum muslimin dapat nilai. Dipakai ngaji kayak begini dapat nilai. Anda yang kafirnya mati, udah wafat dikubur, dikasih ganjaran. Malam ini yang ngaji jumlahnya sekian, ini ganjaran dari bapak ente. Itu nilainya. Tidak ada nilai yang paling. Ini kesadaran tentang dzikrul maut. Kata Kiai kita, wal maridu aula, orang yang sakit lebih-lebih kudu ingat bakal mati. Jangan sakit mikirnya yang lain. Itu ketika sakit udah parah aja ditanya, Minah mana Minah? Anak pertamanya namanya Aminah. Hebat di samping. Mama, ini mama. Kemudian Udin, ini Udin, kumpul 3 punya anak. Pas Udin aja si bapak ngomong, loh kalau kumpul semuanya di sini, warung siapa yang jaga? Loh udah mau mati masih mikirin warung, masih mikirin warung. Justru udah mau mati. Kalau kita pengen anak kita nggak ribut, jangan nunggu mati. Apalagi anak kita enggak dididik agamanya. Kalau kita pengen anak kita baik, bagilah harta kita masih hidup. Kalau masih hidup, sama Allah disuruh sama yang laki sama yang perempuan. Kalau beda, dosa kita.
dosa. Kita punya anak 3, ada tanah 300 meter, atau kontrakan ada 3. Ini buat Mina, ini buat Mama, ini buat Budi. Sama 100 meter, 100 meter, 100 meter. Ya begitu. Kalau kita beda-beda dosa, karena masih hidup. Ini anak kita, kudu kita perlakukan sama. Yang ini sama. Hidup. Buat itu di notaris akte hibah. Begitu bahasa kasarnya. Kalau kita pengen negara ini hibah, hibah tuh ngas tuh buat kamu. Jadi kita tidak bakal ditanya tentang harta. Udah kita sedekain. Mana tanah yang 300 meter itu? Kata Allah, oh udah saya sedekain, masih hidup sama anak-anak. Silakan tanya dia, buat apa dia? Pokoknya saya udah sedekain. Tapi kalau kita nunggu mati 300 meter, ya dibagi, yang perempuan dapatnya setengah, yang laki dapat 1, atau perempuan 1, laki-laki 2. Kenapa? Yang bagi Allah, bukan kita. Kalau kita yang bagi, nggak bisa. Karena udah mati kita. Hartanya kalau kita udah mati, kembali sama Allah. Allah yang bagi. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau pengen kita sama, ya mumpung masih hidup, kita bagi. Biar nggak ribut anak kita. Tapi kalau dia ngerti agama, nggak bakal ribut. Mau hidup, mau mati. Begitu. Ini orang yang sakit pun banyak ingat kita bakal mati. Ingat. Jadi kita berbenah. Kalau kita sakit, itu yang dimaksud wal maridu aula. Orang yang sakit lebih-lebih mengingat-ingat taubat, sehingga muncul amal soleh, muncul buru-buru bertaubat, buru-buru berwasiat. No, bapak punya utang sama si anu sekian, bapak punya utang sama si anu sekian, tolong bayar-bayarin. Yo, mumpung kita sakit. Jangan-jangan penyebab kita sakit menahan harta orang itu, utang nggak dibayar-bayar. Akhirnya kita jadi sakit padanya. Begitu, gara-gara menahan harta orang, akhirnya kesehatan kita ditahan oleh Allah. Jiwa kita menderita. Yo bayar-bayar. Yang kaya-kaya begitu, biar kita tenang. Ini orang sehat kudu ingat sakit, orang hidup kudu ingat bahwa bakal mati. Orang Jawa merantau di Jakarta 60 tahun, kagak ingat kampung halamannya. Itu info mudik luar biasa ini. Sampai dari H-3, H-7 sampai H-15. Itu info luar biasa. Begitu. Tapi tidak ada ketertarikan pengen pulang kampung. Namun setelah 60 tahun dia tinggal di Jakarta, baru ada rasa kerinduan pengen pulang kampung. Namun apa daya, gak punya harta apa, karena hidupnya selagu-lagunya. Pulang kampung bawa baju di badan saja. Ketemu sama keluarganya, dicerca dan diomeli, dimaki-maki. Buat apa lu merantau ke Jakarta 60 tahun kalau timbang bawa baju di badan doang? No, tetangga tuh rumahnya mentereng, tuh mobilnya bagus, tuh kebunnya lebar, tuh nah, kita bakal nyesel ketika kita ditegur oleh saudara-saudara kita, dicerca. Namun namanya dunia, balik lagi kita ke Jakarta, tekad untuk kemudian membenahi kekurangan kita 60 tahun yang lalu. Ini mendunia. Tapi kita ini merantau dari alam arwah, pindah lagi di alam rahim. Dari alam rahim merantau lagi kita di alam dunia. Ada yang 60 tahun merantau, ada yang 70 tahun, ada yang 40 tahun merantau di dunia. Pulang kita nggak bawa amal, nangis kita di akhirat. Mau bagaimana kalau kita nggak ada amal? Begitu bahaya. Orang dikubur tuh dari 1000 orang pernah dicek satu kuburan muslim. Dari 1000 kuburan yang ada kiblat cuma 2. Selebihnya 998 menghadap timur, ditolak oleh Ka'bah. Padahal muslim. Ternyata
pas mati iman nggak dibawa. Ini yang kemudian kita perlu banyak pikirin. Sampai kalau kita baca Ratibul Haddad, yang dipikirin mati, yang lain mau tiga, tapi kalau ya dal jalali wal ikram, aminna ada di Islam. Wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, wafatkan kami dan agama Islam. Betapa dipikirin mati penting, karena Quran kan betul. Khatib Jumat berkali-kali diulang-ulang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Betapa ditekan supaya iman Islam ini ada, dan bisa berkurang iman ini dengan kita maksiat kurang. Sebuah kerugian. Maka karena itu saudara, bagi kita yang hidup, yuk kita ingat bahwa kita bakal mati. Coba kita main ke kuburan. Di sana ada kelihatan, ada yang 60 cm, ada yang 50 cm, mananya masih bayi udah dicabut juga mau. Apalagi kita yang umurnya udah asar, udah asar, bentar lagi maghrib. Kalau udah maghrib mendem di TKU Joglo, udah repot. Yo kita udah asar, udah banyak berbenah. Umur yang udah asar kayak begini mau bagaimana? Begitu, udah bagaimana? Apalagi orang umur 40 tahun. Habib Abdul Haddad tulis ke dalam kitab Sabilul Intikar, setan itu kalau orang umurnya 40 tahun masih pengaruh juga. Setan aja udah tahu. Hada syaqi, ini orang yang bernasib sial, kelak bareng aku neraka. 40 tahun ke atas masih pengaruh juga. Itu setan tahu. Begitu, gitu. Umurnya udah 40 tahun ke atas, enggak mau berbenah nyantai, mau ngapain? Dia sisa-sisa umur kita enak, begitu. Makin kemari hidup makin pusing, begitu. Maka kita lebih banyak pikirin kepentingan akhirat dibanding kita kepentingan dunia. Sebentar punya, begitu sebentar, tidak ada mulianya kita. Apa yang harus disombongin dari kita? Harta adalah pinjaman dari Allah. Yang kita taruh di bank belum tentu kemudian itu milik kita, punya kita dan rezeki kita. Bisa aja itu rezeki daripada ahli waris kita yang belum tentu ingat sama kita. Karena itu kalau kita ingat bakal mati, maka muncul akhlak baik, dermawan, tawadhu, sabar, syukur, roja, harapan kuat sama Allah. Kalau miskin, khauf, takut. Kalau maksiat lagi dan maksiat dicabut sama Allah. Ini namanya disebut zikr. Ini tahapan awal. Kita orang hidup perlu ingat bahwa kita bakal mati. Rugi kita kalau kita tidak ingat bahwa bakal mati. Kereta kalau mau ke Jawa, mau masuk lorong gunung terowongan, nyalain lampu dim. Ketika ditanya itu masih ngapain lampunya dinyalain? Dijawab, Dek, ini mau masuk terowongan, jadi kita perlu hati-hati, maka lampu perlu dinyalain. Mobil aja kita mau ke Jagorawi, itu di Pasar Rebo itu terowongan ada panjang, ada tulisan menyalakan lampu Anda masuk terowongan, begitu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa disuruh oleh kita, Allah nyalakan lampu, rambut kita dari hitam jadi putih. Itu namanya lampu D. Maknanya ngati-ngati, bentar lagi kamu ini mau masuk terowongan. Itu rambut dari hitam jadi putih. Jadi disuruh gimana? Yuk ngati-ngati. Namanya juga lampu D. Anda mau masuk terowongan, ngati-ngati. Itu rambut kita yang putih.
Jadi nasihat dia apa rambut putih? Yo nasihati kita, ini zaman pemutihan. Zaman pemutihan. Waktunya kita jadi primus, pria masjid musola. Udah main ke masjid dah, mainan udah begitu. Yang pasti aja, benahi kita ibadah. Apa baca sholawat kita, apa baca zikir kita, apa baca Quran kita, taklim kita. Ini yang nilai besar. Terserah kita. Yang penting manfaatkan sisa-sisa umur kita. Main bola saudara, main bola. Kalau sudah sore disebutnya main sore, atau udah injury time, itu yang namanya kiper itu jadi pemain gitu, ikut nendang juga, enggak jaga gawang. Ngapain? Mau selesai. Maknanya kudu lebih semangat lagi. Apalagi kalau kita sekarang ini umurnya sudah injury tadi. Yuk kalau kita nyantai rugi kita. Maka kita kudu babak dulu, kudu getol, kudu giro sama ibadah. Jangan contoh anak muda. Kalau anak muda nggak boleh jadi ukuran. Ketika anak muda, ayo ngaji. Kata dia bilang, oh entar aja. Saya ngajinya kalau udah tua. Lu ngomong sembarangan aja. Jangan, kita jangan begitu. Emang betul anak muda masih punya roja, punya harapan. Nanti insafnya kalau udah tua. Cuman yang harus dipikirin oleh kita yang udah tua ini, enggak mau ngaji, enggak mau sholat, enggak mau ibadah, enggak mau ngaji, enggak ngaji, entar aja. Kalau entar aja nunggu apa? Kalau anak muda masih ada harapan tua. Ini si tua nih, entar aja nunggu apa? Nunggu pikul, nunggu mati, kerugian. Kalau yang muda wajar, bengal juga masih wajar, masih ada harapan tua insaf. Loh kita yang tua ini harapan apa lagi? Udah injury time, udah kelihatan itu 02. Dia ngejarnya gimana? Paling nggak impas aja dah, impas. Kalau kita impas, dua sama, namanya tempatnya A'raf. A'raf itu surat A'raf di Quran. Nama tempat antara surga dan neraka. Ini tempat khusus bagi orang yang amal baik amal buruknya 50-50. Ditarik ke surga enggak ngangkat, dicebur ke neraka enggak ada catatan, enggak ada syarat-syarat. Ini kerjaannya apa yang di A'raf ini? Nangis ketawa sehari-hari. Kalau lihat ahli surga dia nangis, sedih nggak dapat ini. Lihat orang di neraka dia senyum, alhamdulillah nggak masuk neraka. Itu mulu hari-hari. Ini orang yang pertama kali masuk surga, orang A'raf, baru penghuni neraka yang amalnya banyak, buruknya itu. Maka karena itu kita perlu ingat mati. Bis kesadaran kita kayak begini aja biar gampang. Ada orang pinjam piring sama kita, ya kan? Kita hajatan. Si A pinjam piring sama kita, balikinnya bersih. Karena balikinnya sama kita bersih, yo tentu piring itu kita taruh di tempat cucian enggak? Ditaruh di mana? Iya lah piring, karena bersih. Tapi tetangga kita yang satunya si B enggak. Kita kepinjemin bersih, balikinnya kotor. Kita taruh di rak piring kan? Enggak, ditaruh di mana? Tempat cucian. Sampai kapan? Sampai bersih. Kalau udah bersih, dia baru di rak piring. Lain dengan tetangga kita yang di belakang rumah, balikinnya piringnya hancur berantakan. Kita ditaruh rak piring kan? Ditaruh di mana? Sampai kapan?
Dia selamanya. No, kita ini kullu mauludin yuladu ala fitrah, kata Nabi. Setiap manusia di bumi suci asal suci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya Allah, bakal balik sama Allah. Dipinjemin kita oleh Allah. Roh, jasad, segala macam di dunia bakal balik sama Allah. Asalnya suci, baliknya suci. Udah tobat segala macam, amal baiknya banyak. Ditaruh di mana kira-kira ini? Taruh mana nih? Hah? Surga, karena suci, asalnya suci, balik suci. Asalnya suci, baliknya kotor, dosa dulu yang kita kerjakan. Quran kurang dilihat, koran dulu koran. Mana pos kota lampu merah yang dibaca, nah India lagi yang dibaca, yang enggak begitu. Nah, mau ngapain? Yang kayak begitu. Balik kotor. Kalau baliknya apa Allah kotor, ditaruh di surga kan? Ditaruh di mana? Sampai kapan? Sampai bersih. Berapa tahun? Iya, seukurannya. Begitu. Ada yang baliknya pecah. Tuhannya 3, Tuhan Bapa, Tuhan Maha, Roh Kudus. 3, hancur berantakan. Yo, balik, kira-kira taruh surga kan? Taruh di mana? Sampai kapan? Iya, selamanya. No, kita ini kira-kira yang mana tuh dari 3 tuh? Yo, yang jawab kita. Yang bisa jawab kita. Tergantung kita. Ini yang disebut dzikrul maut. Ingat kita bahwa kita bakal mati. Ingat kita, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang selalu mengoreksi hari-hari yang berlalu yang telah dikerjakan, dan dia berupaya keras untuk kehidupan pasca kematian. Karena itu bagi kita yang masih hidup, ingat kalau kita bakal mati. Ada orang ngambil barang kita, nggak usah pusing. Kalau kita punya sendal dicolong orang, nggak usah pusing. Satu, sikap hidup muslim yang menjalani suluk, pengen dekat sama Allah, anggap aja kayak kumis lagi dicukur. Kalau punya barang kita hilang, anggap aja kayak kumis lagi dicukur. Kalau kumis dicukur, kira-kira tumbuhnya makin dikit makin banyak. Oh iya, ini lagi dicukur sama Allah, mau makin banyak biar tenang. Kedua, nanti di akhirat bakal balik sama kita. Tetap di akhiratnya punya kita tuh sendal. Ya udah, biarin aja kita tunggu di akhirat aja dah. Nggak usah di dunia. Si anak ini tadi pusing banget. Gimana Ustaz? Nggak usah pikirin. Masih banyak kita makan, biarin dipikul dosanya. Daripada kita mikirin dulu, akhirnya kita nggak kerja-kerja, rugi kita. Begitu nggak begitu. Biar kamu ditagih nggak ada, diorok-orok juga pintunya, nggak bakal bayar juga. Diinjak perutnya paling mencerah tinggi aja. Kalau nggak mau bayar mau bagaimana? Ya sudah, jangan dipusingi. Masih banyak hal yang harus dipikirkan oleh kita yang hidup untuk menghadapi kematian. Kurang lebih ini kajian hidup menghadapi sakit, sehat menghadapi sakit. Nanti pertemuan mendatang tuh 2 minggu lagi kita bakal berbicara sakit, bagaimana kita kalau sakit, sikap hati kita bagaimana, si sehat disuruh ngapain. Wa yusannu iyadatul marid. Itu materinya. Disunatkan membesuk orang sakit, itu materi. Yang hidup, yang sehat. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja.